dari Ali bin Abi Thalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin beliau di jari tangan kanannya. Nah, sahabat dan dulur, jadi bahwasanya hadis yang pertama ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat dan dulur, kembali lagi ke channel Dandi Dulur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah bersama-sama lagi kita bisa menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, iman dan takwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi suri tauladan yang baik dan memberikan contoh yang paling baik di muka bumi ini. Oke sahabat dan dulur, sebelum kita membuka kegiatan ini ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala kegiatan kita ini bernilai pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat dan dulur, jadi kali ini lagi-lagi kita akan membaca yaitu mengenal buku Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hadis yang sekarang ini kita akan baca yaitu bab ke-13. Bab cara Rasulullah SAW mengenakan cincin. Terdapat 10 hadis ya sahabat dan dulur. Dan sahabat dan dulur yang ingin mendukung channel ini, caranya gampang banget. Tinggal klik subscribe, like, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Jadi sahabat dan dulur, kemarin sudah kita bahas juga video-video sebelumnya, yaitu bab ke-12, yaitu bab cincin Rasulullah SAW. Terdapat 8 hadis. Nah, di sini saya sertakan linknya, silahkan klik, tonton sampai habis, dan kembali lagi ke channel ini untuk nonton video ini ya sahabat dan dulur. Nah, video ini akan membahas yaitu bab ke-13, bab cara Rasulullah SAW mengenakan cincin atau memakai cincin. Terdapat 10 hadis. Oke sahabat dan dulur, kita akan baca hadis yang pertama. Dari Muhammad bin Sahal bin Askar al-Baghdadi dan Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, keduanya berkata, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal memberitahukan kepada kami, dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namr, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin beliau di jari tangan kanannya. Nah sahabat dan dulur, jadi bahwasanya hadis yang pertama ini bahwasanya Rasulullah SAW memakai cincin dengan tangan kanan, dengan tangan kanan ya sahabat dan dulur. Yang hadis yang pertama, bukan tangan kiri ya sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW itu menggunakan cincin dengan tangan kanannya. Oke sahabat dan dulur, kembali lagi kita hadis yang kedua. Dari Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Ahmad bin Sholih memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahab memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namr, dengan riwayat yang semisal itu. Sama sahabat-sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah SAW itu memakai cincin dengan tangan kanan. Oke sahabat dan dulur, lanjut lagi hadis yang ketiga. Dari Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, dari Hamad bin Salama, ia berkata, aku melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin pada jari tangan kanannya. Kemudian aku bertanya mengenai hal itu. Ia menjawab, aku pernah melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada jari tangan kanannya. Dan Abdullah bin Ja'far mengatakan Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Nah ini lagi-lagi hadis yang ketiga ini penegasan bahwasanya kita memakai cincin dengan tangan kanan. Lanjut lagi hadis yang keempat ya sahabat dan dulur. Yahya bin Musa bercerita kepada kami, Abdullah bin Numair bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Fadl memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Ukail, dari Abdullah bin Ja'far, Nabi SAW memakai cincin di tangan kanannya. Nah lagi-lagi penegasan bahwasanya Rasulullah SAW memakai cincin dengan tangan kanan ya sahabat dan dulur. Lanjut lagi hadis yang ke-6 ya sahabat dan dulur. Dari Abul
Khattab. Ziyad bin Yahya bercerita kepada kami, Abdullah bin Maimun memberitahukan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Nah, penegasan bahwasanya hadis yang ke-6 ini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai cincin dengan tangan kanan ya sahabat dan dulur. Oke, lanjut lagi dari hadis yang ke-6 ya sahabat. Oke sahabat dan dulur, itu tadi hadis yang kelima. Sekarang hadis lagi yaitu hadis yang ke-6. Dari Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami, Jarir memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari As-Silat bin Abdullah. Ia berkata, Ibnu Abbas mengenakan cincin pada tangan kanannya dan aku tidak mempunyai perkiraan lain kecuali ia akan mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Nah, hadis yang ke-6 ini sama ya sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW itu menggunakan tangan kanan untuk memakai cincinnya. Nah, di sini sahabat ada gambar stempel yang digunakan Rasulullah SAW dalam berkorespondensi. Stempel ini tersimpan di Topkapi Place Museum Istanbul, Turki. Ini sahabat ini lur. Ini sekaligus sebagai stempel juga ya sahabat ini lur. Bisa dilihat fotonya di post videonya, bisa di screenshot, disimpan di HP masing-masing ya sahabat. Lanjut lagi hadis yang ke-7 ya sahabat dan dulur. Dari Muhammad bin Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Nafi, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW memakai cincin dari perak. Beliau memosisikan mata cincinnya di arah telapak tangannya. Pada cincinnya ada ukiran yang bertuliskan Muhammad Rasulullah SAW. Beliau melarang sahabat lainnya membuat cincin dengan ukiran semacam itu. Dan cincin itulah yang terjatuh dari tangan sahabat Mu'aqib di sumur Aris. Nah sahabat dan dulur, bahwasanya hadis yang ke-7 ini Rasulullah SAW memiliki cincin yaitu perak, bukan emas ya sahabat dan dulur. Jadi kita laki-laki disunahkan untuk memakai cincin terbuat dari perak. Dan cincin Rasulullah SAW itu memakainya tangan kanan dan bertuliskan Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah SAW itu melarang kita ini sahabat dan melarang sahabatnya untuk meniru cincin Rasulullah SAW, yaitu bertuliskan Muhammad Rasulullah SAW. Nah, itu ya sahabat dan dulur. Dan cincin itu terjatuh dari tangan sahabat Mu'aqib di sumur Aris. Nah, itu terjatuh dari dalam sumur itu cincin Rasulullah SAW. Lanjut lagi hadis yang ke-8. Dari Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dari Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya ia berkata, Al-Hasan dan Al-Husain memakai cincin di tangan kiri. Nah, hadis yang ketiga, hadis yang ke-8 ini sahabat dan dulur. Jadi dari ayahnya, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya ia berkata, Al-Hasan dan Al-Husain ini memakai cincin di tangan kiri. Beda lagi dengan dari hadis-hadis sebelumnya sahabat, bahwasanya Al-Husain dan dari Al-Hasan dan Al-Husain ini memakai cincin di tangan kiri. Lanjut lagi sahabat ini luar, yaitu hadis yang ke-9. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Muhammad bin Isa, yakni Ibnu At-Taba, memberitahukan kepada kami, Abbad bin Al-Awwam bercerita kepada kami dari Sa'id bin Abi Urubah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Nah, hadis yang ke-9 ini ya sahabat, bahwasanya memang Rasulullah SAW memakai cincin dengan tangan kanan. Abu Isa berkata, hadis ini gharib. Kami tidak mengetahui yang semisal ini dari hadis Sa'id bin Abi Urubah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW, kecuali dari jalur ini. Sebagian sahabat Qatadah meriwayatkannya dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau memakai cincin di tangan kirinya. Dan hadis tersebut tidaklah sahih. Nah, bahwasanya yang sahih itu ya sahabat dan dulur, yaitu Rasulullah SAW memakai cincin dengan tangan kanannya, bukan tangan kiri ya sahabat dan dulur. Lanjut lagi hadis yang ke-10, yaitu hadis terakhir ya sahabat dan dulur. Dari Muhammad bin Ubaid
Al-Muharibi bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazm bercerita kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW membuat cincin dari emas, lalu memakainya di tangan kanannya. Lalu orang-orang pun juga membuat cincin dari emas. Kemudian Rasulullah SAW membuang cincin itu seraya bersabda, aku tidak akan memakainya lagi untuk selama-lamanya. Lantas orang-orang pun membuang cincin mereka. Nih sahabat dan dolar, penegasan bahwasanya kita tidak laki-laki tidak boleh memakai emas. Tidak boleh memakai cincin terbuat dari emas. Rasulullah SAW pernah membuat cincin dari emas dan ada orang-orang yang menirunya buat dari emas. Dari situlah Rasulullah SAW ngomong bahwasanya aku tidak akan memakai cincin seperti ini lagi selama-lamanya. Sampai Rasulullah SAW mati tidak memakai cincin terbuat dari emas. Nah itu sahabat dan dolar, larangan untuk kita memakai cincin dari emas. Kita dianjurkan memakai cincin terbuat dari perak ya sahabat dan dolar. Apakah itu cincin pernikahan, apakah itu cincin batu aki, kita dianjurkan terbuat dari perak, bukan dari emas. Nah itu sahabat dan dolar, ke-10 hadis bab ke-13 yaitu cara Rasulullah SAW mengenakan cincin. Oke sahabat dan dolar, video selanjutnya akan kita bahas yaitu bab ke-14 yaitu bab pedang Rasulullah SAW. Nah di sini Rasulullah SAW itu seringkali perang. Nah sahabat dan dolar, jadi kita harus tahu, wah ini namanya pedang Rasulullah SAW yang dipakai untuk perang. Nanti kita dibahas video selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terupdate-nya sahabat dan dolar. Oke, kita untuk menutup kegiatan ini ada baiknya kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke sahabat dan dolar, semoga apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan menyampaikan kepada umat semuanya. Alhamdulillah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kita nian.